أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولكل درجات مما عملوا وقال أيضا فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a al-Qur'an lam yuraddu ila arzalil umur. Surat Al-Ahqaf ayat 19, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa walikullin darajatum mimma amilu, dan setiap derajat tergantung kepada apa yang telah mereka kerjakan. Derajat itu dalam artian posisi, tingkatan. Setiap posisi kita tergantung kepada apa yang telah kita kerjakan. Kalau kita menginginkan derajat yang tinggi, maka yang harus kita fokuskan adalah mimma amilu, apa yang dikerjakan, karena hasil dari pekerjaan itu nanti akan menentukan darajat. Ya, kita berharap mudah-mudahan Al-Quran mengangkat derajat kita. Itu sebabnya kita terus berkonsentrasi, fokus untuk mempelajari sedikit demi sedikit Al-Quran. Kita meyakini bahwa darajatun itu nanti akan ada di apa yang kita lakukan hari ini. Kalau kita bersama Al-Quran, maka insya Allah darajatun kita akan sejalan dengan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai ayat ke-5. Wa a'tadna lahum adzabas sa'ir. Kami siapkan bagi mereka azab yang menyala-nyala. Sa'ir adalah masdar, ya. Dalam surat lain dalam bentuk kata kerja fi'il madhi majhul su'irat, ya. Wa idzal jahimu su'irat, apabila neraka jahanam telah dinyalakan. Sa'ir artinya nyala. Ayat ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau makanan agak telinga saya agak sensitif ya. Padahal yang sering masuk dia. Oh gitu. Sekarang rajin ya Pak ya. Rajin benar-benar. Mudah-mudahan istiqomah. Amin. Insya Allah. Nyaris tidak ada kata baru di sini.
yang kita lihat di ujungnya bisa. Bisa. Apa arti bisa? Seburuk-buruk. Seburuk-buruk. Bisa. Berarti lawannya sebaik-baik. Kalau sebaik-baik apa bahasa Arab? Khairan. Khair baik. Koil. Itu bahasa Arab Selain kedaung gitu. Ya. Ya gitu. Khair sebaik-baik gitu ya. Khair. Sama dengan berarti mata bahasa Arabnya apa? Mata kapan? Berarti kapan-kapan? Mata-mata. Bisa ini lawannya nikmat. nikmat. Nikmat nasir. Nikmal maula wa ni'man nasir, nikmal wakil. Itu nikmat lawannya bisa, seburuk-buruk, sebaik-baik. Nikmat. Sering. Walilladzina kafaru bi rabbihim, dan bagi orang-orang yang kafir ingkar kepada Rabb mereka, bi rabbihim, kepada Rabb mereka. Kalau kita ini ada 3 ini. Bi rabbihim bagaimana kita mengurainya ini? Bi Rabbuhum dulu. Rabbuhum. Rabbuhum. Rabbuhum adalah idhofah, isim dengan dhamir. Rabbuhum. Nah kemudian ditambah dengan harful jar, diawali dengan harful jar. Berarti idhofah yang menempati posisi majrur. Maka di sini bi rabbi. Rabbi ini. Huruf jarnya yang mana Pak? Gimana Pak? Huruf jarnya yang dianggap Bi. Bi-nya. Iya. Ya. Walilladzina, dan bagi orang-orang yang kafaru, mereka telah kafir bi rabbihim, terhadap Rabb mereka, adzabu jahannam. Adzabu jahannam. Adzabu jahannam juga idhofah, Coba. isim dengan isim. Adab ini asalnya apa? Adzaba. Adaba. Wa bi'sal masir, dan seburuk-buruk tempat kembali. Wa bi'sal masir ini menjelaskan tentang Jahannam. Penjelasan singkat tentang Jahannam. Wa bi'sal masir, seburuk-buruk tempat kembali. Kan tempat kembali itu hanya ada 2, kalau nggak bisa nikmat. Ya, al jannah nikmal masir. Buat kan logikanya gitu. Mafhum mukhalafahnya, al jannah nikmal masir, an-nar bi'sal masir. Ya. An-nar. Nah, ada satu hakikat yang diungkap oleh Allah dalam surat Ahqaf ayat ke-20 berkaitan dengan kafaru ini. Karena kalau kita sebut di kita baca Al-Quran selalu kafaru azabun alim, kafaru azabun syadid, kafaru bi'sal masir, gitu. Jadi identik dalam pikiran kita ketika bertemu dengan kafaru, kalau tidak menjelaskan akan perbuatannya,
kalau tidak itu menjelaskan akan balasannya. Ya. Betul? Ya. Nah ini kita memframe ini dulu nih. Ketika kafaru ada dua tadi, ada yang menjelaskan tentang perbuatan, berarti masih di dunia. Sementara kafaru berhubungan dengan balasannya nanti di akhirat. Mengapa orang kafir di akhirat itu tidak mendapatkan kebaikan? Coba kita lihat. Karena kebaikannya sudah diambil di dunia. Nah, itu di ayat ke-20 surah Ahqaf menjelaskan. Yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar. Pada hari orang kafir itu dihadapkan ke neraka. Yu'radul ladzina kafaru 'alan nar. Pada hari orang kafir itu dihadapkan ke neraka. Azhabtum tayyibatukum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Apa artinya? Di hayatin nanti. Oh, fi hayatikum, nggak tahu ya, dalam kehidupan kalian. Dunia. Kalau ada orang yang masih mengatakan susah bahasa Arab itu mau kelewatan. Siapa ustaznya? Yo, ini kita latih terjemahkan. Ya. Tak kelihatan. Azhabtum Ashab tayyibatikum kebaikan. Azab dan kebaikannya. fi Dunia. hayatikum Dalam dunia. Dalam kehidupan. dunya was tam tak azhabtum. Kita belum bisa terjemahkan kalau belum diurai. Kata dasarnya ini apa? Dahaba. Kata dasarnya azhaba. Kalau di sini berarti azhaba kan? Ya. Zahaba. Oke. Zahaba artinya apa? Keluar. Pergi keluar. Oh, lungo. Ya. Lungo. Ya, pergi. Ilungo kan? Kalau azhaba Bahasa Jawa. Ngomong sedelo. Ngomong sedelo. Pergi. Pergi sebentar. ini tambahan alif, tambahan awalan me. An. Kalau zahaba pergi berarti azhaba memergikan. Oke, harfiahnya dulu. Ya. Memergikan. Dari arti memergikan ini sampai nanti kita pada menghilangkan, menghabiskan. Paham? Ya. Tapi harus tahu arti aslinya dulu. Ya. Artinya dulu. Memergikan, baru nanti kita kembangkan. Menghabiskan, menghilangkan, melenyapkan. Paham? Nah, azhabtum, apa terjemahannya? Kalian telah menghilangkan, kalian telah menghabiskan, melenyapkan. Thayyibatikum, apa thayyibat? Kebaikan kalian. Oh, thayyibat apa ya? Ya thayyib kan, bang thayyib, bang baik gitu. Thayyib. Thayyibatikum, kebaikan-kebaikan kalian. Fi hayatikumud dunya. Dalam dunia. Dalam kehidupan dunia. Kehidupan dunia. Ya. Dalam kehidupan dunia. Dalam kehidupan dunia kalian. Kita ulang. Azhabtum, kalian telah menghabiskan thayyibatikum, kebaikan kalian fi hayatikumud dunya, Dari kehidupan dalam kehidupan dunia kalian. Wastamta'tum biha, ini kalian menikmati. Ya. Ini asal katanya istamta'a.
Istamta'a. 5 huruf. Istamta'a itu kata dasarnya apa? Hah? Tamaaf. Tama'a. Karena tidak mungkin kita tahu mana tambahan kalau nggak tahu kata dasar. Oh, mata'a. Mata'a. Mata'un. Sering bukan? Mata'ul hurur. Mata'un kesenangan. Ista adalah tambahan. Istamta'a artinya menikmati. Istamta'tum, kalian telah menikmati biha terhadapnya. Nyanya kembali kemana? Kenikmatan. Oke. Wah, ini udah bisa pakai kelam. Masuk terus, Pak. Itu tuh kalau 3 kali berturut-turut masuk aja baru. Apalagi kalau 10 kali. Laut, Pak. Laut. Udah kumlaut pokoknya. Kalau nggak kumlaut laut. Dan kalian telah menikmati thayyibat itu. Paham? Saya ulang lagi. Nanti ada muncul pertanyaan saya. Ini ayat ke-20-nya. Hari ketika orang kafir dihadapkan ke neraka. Oke? Kita nggak bahas ayatnya di sini, tapi itu preambulnya di situ. Kemudian Allah berfirman, "Adhabtum thayyibatikum." Kalian telah menghabiskan kebaikan kalian fi hayatikumud dunya, dalam kehidupan dunia kalian. Wastamta'tum biha, dan kalian telah menikmatinya, menikmati kebaikan-kebaikan itu waktu di dunia. Apa nih tersirat di balik ini? Di dunia mereka Di akhirat nggak dapat apa-apa kan ya? Itu dia. Nah, ini satu lagi pakai pelang ini. Wes ente, betul? Wes ente thayyibatnya di mana? Di dunia. Berarti sekarang sudah tidak ada thayyibat. Tidak ada thayyibat. Thayyibat kebaikan berarti yang sekarang hanyalah paham maksudnya? Nah, korelasinya dengan ini. Jadi azab jahannam itu adalah realisasi dari keburukan. Karena kebaikannya udah habis semua di dunia. Satu pertanyaan kedua. Dalam bentuk aplikatif, apa makna kebaikan yang dihabiskan itu? Kebanyakan dosa. berbuat yang tidak berguna, Pak. Dia sama-sama berbuat baik. Ya. Orang muslim berbuat baik, dia juga berbuat baik. Orang muslim nolong orang, dia juga nolong orang. Kata Allah, dia habis di dunia. Orang muslim enggak habis di dunia. Apa yang membedakan dua perbuatan ini? Dirahmati sama tidak, Pak. Dirahmati sama tidak. Oke, lebih aplikasi lagi. Satu nggak percaya Allah, satu percaya Allah. Lebih aplikasi lagi. Bersenang-senang di dunia. Yang satu orientasinya lillah. Oh ya dunia. Oke? Lillah berallah. Yang satu orientasinya dunia. Dia baik dalam pandangan orang. Karena dia berbuat baik. Tapi dia tidak dapat akhirat. Paham? Ini mau ikut ngaji. Kucing muslim. Kucing muslim. Ada kucing muslim, ada kucing kafir juga. Jadi kalau kafir itu berbuat sebaik apapun kalau di dunia ya sia-sia aja ya, Pak. Ya karena orientasinya di dunia. Dia dapat pahala nggak? Dapat pahala dunia. Pahala dalam artian mungkin apresiasi orang, penghargaan orang, gitu. Sementara kita kan berpunya akhirat. Nah kita makanya nanti nyambung kepada hadis yang mengatakan siapa yang berbuat untuk akhirat maka dunia dia dapat. Siapa yang berbuat untuk dunia maka akhirat nggak dapat. Masya Allah. Pelang ketiga, Pak. Baca Pelang ketiga.
Apa saya perlu telepon Pak Santoso sekarang? Tukang las itu kan teman saya itu Pak Santoso, suruh bikin 3. Nah ini jadi azabu jahannam ya adalah efek dari ininya sudah habis, Kebaikannya. tajibatnya sudah baik habis di dunia. Makanya nanti kalau dalam surah Ali Imran 185 tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, kami balas dengan sempurna balasan kalian pada hari kiamat. Jadi orang mukmin itu dengan orientasi akhirat, balasan dunia dia dapat, balasan akhirat dah. Tuwaffawna. Kalau hari ini seorang dermawan yang muslim dia dapat pahala di mata manusia. Itu balasan akhirat. Oke, ini sudah lebih agak dalam ini. Walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam, dan bagi orang yang ingkar kepada Rabb mereka maka balasan mereka adzabu jahannam. Wa bi'sal masir, seburuk-buruk tempat kembali. Kalau kita hubungkan dengan ayat 20 surah Ahqaf tadi, mengapa mereka dapat azab jahannam? Karena thayyibatnya sudah dihabiskan di dunia. Dia punya kecerdasan itu hanya dia gunakan untuk bagaimana dia mendapatkan dunia sebanyak-banyaknya. Tuh, dari segi tadabbur, ketika kita bertemu dengan kata-kata neraka, bertemu dengan jahannam, ya, maka itu berikan penekanan emosi di sana. Berarti kalau orang Sumatera mau pasti banget nih jahannam, gitu, ya, gitu. Walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Kita langsung protek diri. Na'udzubillahi min. Ambil sikap dulu. Ya, itu yang pasti. Setiap kita menelusuri ayat, kita sudah tahu isinya, kemana arahnya, kiri atau kanan, baik atau buruk, tentukan sikap. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, ya Pak. Kafaru birobihim, kafaru tadi saya lihat dari kamus artinya bisa diartikan ingkar. Kemudian robihim, rob itu kan artinya bukan hanya arti tunggal Tuhan, tapi juga pemelihara, pendidik, Pengatur, pengawas, penjaga. Ya. Nah, berarti yang ingkar terhadap sang penjaga, sang pemelihara, sang pengatur, itu akan dapat azab. Jadi kalau misalnya kita punya problem kehidupan, lalu kita merasa, wah kalau tidak ada Ustaz Justin ini nggak beres lah ya. Tapi kan sudah mengingkari bahwa hakikat dari sukses tidaknya, selamat tidaknya itu sebetulnya sang Rob itu. Tapi kita beralih ke yang bukan Rob, bukan pemelihara yang sesungguhnya, tetapi karena jalan sebab, karena obat, karena orang pintar, karena apa, karena dokter dan sebagainya, itu bisa kena ayat ini ya, Ustaz. Artinya kalau hati kita pada waktu kita menghadapi masalah atau ingin mencapai sesuatu, kita bergantungnya itu tidak mutlak kepada Rob, tetapi kepada sesuatu yang bukan Rob, maka bisa terkena dapat azab jahannam. Benar nggak Ustaz kalau misalnya agak jauh sedikit ke sana? Jauh sekali. Ya, 4 ya, berarti pelak 4 ya. 4 pelak. 1, 2, 3, 4. Kalah lagi.
Kafaro itu sendiri bermacam-macam bahasanya. Secara bahasa kafaro itu dilawankan dengan kata syakaro. Nanti dalam konteks akidah kafaro dilawankan dengan amana. Oke, kita telusuri ini dulu. Kafaro secara bahasa maka lawannya syakaro. Secara akidah kafaro lawannya amanah. Nanti kita cari korelasi ini dengan ini. Syakaro artinya membuka. Kita cari lawan katanya dulu. Syakaro ini menampakkan atau membuka. Kalau ini kita lawankan dengan kafaro, maka berarti kafaro apa artinya? Menutup atau menyembuhkan. Itu cara memahaminya. Syakaro menampakkan atau membuka, maka berarti kafaro menutup atau menyembunyikan. Menutup atau menyembunyikan apa? Kebenaran. Apa yang ditampakkan dan ini tadi? Kebenaran. Satu, itu dulu dari kata kafaru. Berarti kafaru mereka telah menyembunyikan, mereka telah menutup, menyembunyikan dan menutup apa? Kebenaran. Berkaitan dengan apa? Kebenaran berkaitan dengan apa? Roh. Baru masuk ke rohnya tadi. Maka di awal-awal tadabbur saya mengeksplor kata ini. Ini kadang-kadang cuma diterjemahkan sebagai Tuhan. Nanti akan berbeda dengan ilah. Rob itu yang mengatur, yang mengawas, yang mendidik, yang menjaga, yang memelihara. Sifat ya Pak. Iya. Sifat. Itu Tuhan yang hubungannya dengan sifat, dan sifat itu berhubungan dengan kita semua. Matahari diterbitkan di daerah sana, yang satu tenggelam di sini terbit. Itu bagian dari rububiyah, bagian dari pemeliharaan. Nah, berarti orang kafaru tadi tidak jujur, tidak menampakkan dan tidak membuka kebenaran berkaitan dengan siapa yang mengaturnya. Siapa yang menjaganya? Siapa yang memeliharanya? Siapa yang mendidiknya? Saya ambil satu arti mendidik. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Sebelum ada guru PAUD, guru TK yang menjelaskan kata-kata, dan sebelum orang tua kita menjelaskan kata-kata, penjelasan, Allah sudah jelaskan, ajarkan terlebih dahulu. Fahim? Berarti Ustaz konfirmasi. Jadi kalau misalnya saya jalan ke Sandung nih, Sandung terus kebetulan ada tiang pegangan, untung ada tiang. Berarti saya juga meniadakan bahwa Allah itu sebetulnya menciptakan refleks, mendatangkan refleks, melindungi saya sehingga saya tidak jatuh. Lalu hati saya mengabaikan itu.
saya berterima kasih seolah kepada tiang, untung ada tiang jadi saya nggak jatuh. Itu termasuk sebetulnya kaparo bilok. Itu Bukan perantara. terpotongnya cara berpikir. Kalau kita sudah meyakini Allah yang mengatur, Allah yang menjaga, Allah yang mengawas, Allah yang mendidik. Kalau kita tiba-tiba jatuh tadi ada tiang, oh berarti Allah menghadirkan dia untuk menjaga saya. Terima kasihnya bukan ke tiang. Paham ya? Oh, gitu. Cuman kalau kita sandarkan satu-satunya, saya kalau nggak ada tiang bisa celaka. Nah baru salah itu dalam pandangan akidah. Allah menolong saya dengan tiang. Itu sama juga Pak, ketika kita sakit kita minum obat, kan kita nggak berterima kasih kepada obat. Obat kan bukan perantara. Masya Allah. Yang bukan Pelangnya dua, pelangnya udah 3. Ya. Ini tinggal satu pelang aja. Ya. Itulah yang akan menyelamatkan kita. Kan itu? Itulah yang akan menyelamatkan kita. Kita contoh misalnya Allahus Samad. As-Samad itu ada satu ilustrasi begini. Kalau kita di mobil atau lagi di Transjakarta, itu ada kan tempat pegangan itu. Nah itu bisa diartikan secara bahasa As-Samad itu tempat untuk megang, berpegang. Karena kalau kayak itu kita akan jatuh ke sini, jatuh ke sini, gitu. Nah balik lagi ke konteks konsekuensinya tadi, bahwa pada dasarnya kita ini sebagaimana proses awal kita lahir, kita disebut dengan alaqah. Alaqah itu artinya menempel. Menempel artinya we need other. Ya, kita tidak bisa hidup sendiri. Kita butuh orang lain, butuh sandaran. Sandaran terakhir kita, itulah bahasanya, supaya jangan salah. Kalaupun kita minta tolong kepada manusia, manusia itu kembali kemana? Dia juga kembali pada Allah. Paham? Makanya ada konsep dalam hablum minan nas, dalam hablum minallah berkaitan dengan as-samad, tempat bergantung. Semakin besar harapan digantungkan kepada makhluk, maka semakin besar peluang untuk kecewa. Semakin besar kita berharap bergantung hanya kepada Allah, maka semakin besar peluang kita untuk dapat nikmat, tenang. Fahim? Oke, ya Pak. Mengenai arti jahanam itu kata jahanam juga apakah itu arti kata juga dari jahanam atau ada pengertian lain dari jahanam selain neraka? Tapi kata di neraka ada wail, ada akor, ada apa? Saya pengen tahu mengenai jahanamnya apa sih? Jahanam itu salah satu level, salah satu tingkatan dari neraka. Saya sendiri tidak tahu, belum mempelajari apa sih jahanam itu dari segi bahasa artinya apa, saya belum kepikiran membuka itu. Menarik gitu ya, karena selama ini kita kalau sudah disebut jahanam seakan-akan kita udah paham sehingga nggak tertarik untuk mempelajari. Gitu. Jadi segi bahasa saya belum tahu. Tapi yang kita tahu adalah setiap ada kata jahanam maka adalah terbayang oleh kita bagian-bagian dari neraka. Bagian-bagian dari neraka. Ada neraka sa'ir, ada neraka sakor. Fahim? Oke. Jadi orang kafir itu orang yang tidak objektif. Orang kafir itu adalah orang yang tidak sempurna berpikirnya, yang melihat bahwa yang roh dia, yang mengatur dia bukan itu. Paham?
Kalau kita hidup dengan air, pertanyaannya nggak berhenti di situ. Siapa yang menciptakan air? Kita hidup karena ada makanan, betul? Siapa yang menciptakan makanan? Jadi mengkajinya sampai mentok. Kalau sudah sampai ke sumber aslinya Allah, udah mentok itu. Allah ada dengan sendirinya. Allah ada dan tidak ada yang mengadakan. Allah ada selama-lamanya. Inilah yang disebut dengan sifat 20 dulu, wujud, kidam, bakoh. Wujud artinya ada, mustahil tiada. Wajib Allah ada. Allah ada, tidak ada yang mengadakan. Allah ada selama-lamanya. Kalau kita kan hari ini ada di pengajian, besok nggak ada misalnya. Pak Edi. Gitu, iya, Pak Koco. Kalau Pak Edi nggak tahu cinta, Bu Leli udah rajin sekarang. Udah nggak pernah nggak hadir lagi. Ini Pak Edi ini. Makin nggak bisa bolos. Makin nggak bisa bolos. Makin terikat. Nah, tugas kita kan membuat keterikatan itu. Ya. Baik. Jadi cara berpikirnya belum nyampe di ujung. Itu tuh cara berpikirnya Kafarun tadi. Sehingga dia melihat ada yang ada inilah yang menjadi Rabb dia. Makanya sekarang dalam konteks bahasa tidak sedikit orang-orang Muslim dalam tanda petik yang kafir. Kalau merasa karena punya duit dia nggak susah untuk bahagia, kafir itu, betul? Kayaknya kiamat udah dunia ini kalau nggak punya duit. Kafir. Fahim? Nah, makanya tadi balik lagi harus memperhalus akidah. Fulus hanyalah bagian, ya, hanyalah sarana sama dengan obat tadi, hanyalah sarana untuk kesembuhan. Fulus sarana untuk bahagia, tapi tidak semua orang punya fulus bahagia. Lagi yang punya fulus sengsara. Punya dulu belum tentu bahagia. Apalagi nggak punya, Pasti nggak punya gitu. Saya banyak belajar hidup dari tetangga saya di belakang rumah yang saya tahu kehidupan mereka seperti apa, mereka dapat income-nya dari mana gitu ya. Tapi mereka kayaknya nggak pernah ada masalah hidup. Pagi, sore, siang, malam ngobrol, ketawa, ngakak, happy aja. Ya, gitu. Ya kita yang sedikit sudah punya jaminan ada income itu loh. Ya, walaupun cuma pensiunan nunggu awal bulan misalnya. Tapi kan ada income itu. Ini nggak ada, saya tahu persis nggak ada mereka. Orang nggak ada kerjaan. Nah, banyak belajar dari situ. Cuma nanti ada lagi efek negatifnya. Mereka nggak berpikir keluar dari itu. Paham? Dari segi situ itu kita wajib belajar loh. Dia dengan keterbatasannya dia bisa happy, dia bisa ngobrol. Cuman ya saya nggak habis pikirnya itu bahan ngobrolnya nggak habis-habis. Dari bangun tidur pagi sampai malam. Semalam saya mendusin itu jam 10:30. Masya Allah. Makin seru, Pak. Karena anak saya nomor 2 lagi nggak ada di rumah, saya naik ke atas. Ini kamar di atas, di jendelanya tutup nggak, saya ngobrol ke atas. Dongok ke bawah, Masya Allah lagi pada ngobrol. Ini nggak habis-habis, apa sih obrolannya? Ngomongin negara itu, Pak. Ya? Negara nggak habis-habis. Itu artinya membuang waktu, Pak. Gimana? Membuang
waktu. Nah, itu yang saya sebut tadi, itu negatifnya ya. Tapi dalam hal mereka betul-betul happy dengan keadaan mereka, itu kita harus belajar dari situ. Harusnya kita yang tadi ada sedikitlah jaminan-jaminan ya, itu harusnya lebih bahagia. Fahim? Oke. Walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Ya. Walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Nauzubillah min dzalik. Lanjut. Lempar dua. Ayat ke-7. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqa wa hiya kafur. Sekarang saya masuk sini aja dulu. Tafur. Kata kerja atau kata benda? Fi'il mudhari kayaknya. Wah, ya kata kerja. Ya, kata kerja apa? Fi'il. Fi'il apa? Mudhari. Tahu dari mana Pak mudhari? Ta. Apakah semua ta itu fi'il mudhari? Belum tentu Pak, ini kan juga Ah, itu ujungnya dhamma. Ta satu indikasi. Tidak semua ta di depan itu mudhari. Kita pastikan kedua akhirnya. Kalau seandainya di sini a, maka dia bukan fi'il, bukan mudhari. Ya. Nah, ini ta dan u, itu dia. Baris akhirnya dhamma. Berarti ini dari kata ada apa? Fa ro yafu ru. Wazannya apa? Qala yaqulu. Berarti di sininya fauran. Kalau ini fi'il mudhari, maka tanya menunjuk ke mana? orang kedua. Domir, iya. Domirnya kembali ke mana? Kalau ta itu ada berapa kemungkinan? Ada perempuan. Dia perempuan. Dia perempuan,
engkau laki-laki. Dia perempuan, dia perempuan, engkau laki-laki. Dia PR, engkau laki. Ini kan berarti orang kedua. Ya. Ini orang kedua. Kalau dia berarti orang ketiga. Dalam ayat ini yang mana? Perempuan. Dia perempuan. Ini. Siapa dia perempuannya? Hia. Soalnya ada jahanam, Pak. Jahanam itu Pak. Siapa hianya? Jahanam. Jahanam. Berarti jahanam dikelompokkan kepada perempuan. Berarti perempuan? Oh, enggak. Perempuan yang mulia loh. Mulia. Bahasa Arab itu. Perempuan yang banyak bayinya juga, Pak. Satu kata dulu. Faro. Paro. Nah, sekarang kita pahami dulu kata faro itu. Kalau kita merebus air setelah 100 derajat, ya, maka dia mendidih. Kalau bahasa lainnya menggelegak. Ah, itu. Wahia dan dia, siapa dianya ini? Jahanam. Tafur, mendidih atau menggelegak. Selesai sampai itu. Baru kita bahas dari awal. Idza, apabila ulku madi majhul, itu dari kata alqa, yulqi. Kalau yang 3 hurufnya laqiya, yarqa, masdarnya liqa, ilal liqa, sampai ketemu. Kalau laqiya bertemu, kalau alqa ada alif tapi tambahannya awalan mu akhiran ai. Berarti alqa artinya apa? Mempertemukan. Itu dulu secara bahasa. Kan bisa lempar, Pak. Nah, baru nanti dikembangkan sama yang tadi dengan adhaba. Nggak ada. Zahaba lungo, adhaba melungokan. Nggak ada melungokan. Memergikan juga jarang ada kita dengar itu. Menghilangkan, menghabiskan, melenyapkan. Nah, jadi arti harfiahnya aja dulu. Laqiya bertemu, alqa mempertemukan. Berarti melemparnya itu punya tujuan. Faham? Kalau saya melempar, maaf itu ada anjing, saya mau melempar anjing. Saya mau mempertemukan spidol ini dengan anjing. Faham? Mantap. Nah, Allah itu kan analisa. Makanya itu dari segi bahasa dati. Kalau sudah dapat secara bahasa, baru kepada terjemahan yang enaknya apa? Ulku berarti madi majhul. Mereka telah dilemparkan. Mereka telah dipertemukan. Orang kafir dipertemukan dengan neraka. Bagaimana mempertemukannya? Dilemparin. Idza, apabila ulku, mereka telah dilemparkan fiha, ke dalamnya. Nyanya ini jahan. Coba kalau kita rasakan itu di sini kita ketika bacanya, kalau kita udah paham ini kembali kemana, berasa nggak? Sami'u, mereka telah mendengar. Siapa merekanya?
Hah? Yang dilemparkan. Iya, siapa yang dalam neraka jahanam? Kafaru. Ah, itu yang saya maksud itu. Yang banyakan cewek. Iya. Baginya lah. Perempuan. Masih ke situ lagi aja. Katanya nasib, Pak. Kan ada lagunya. No woman no cry. Kan itu. Yang membuat cry siapa? Dewek. Wah. Iza ulqu fiha, apabila mereka telah dilemparkan ke dalamnya, ke dalam neraka jahanam, sami'u, mereka mendengar. Mereka mendengar. Laha padanya, pada neraka jahanam itu. Sami'u fi'il madhi. Betul? Ya. Kata kerjanya sami'a, fa'ilnya adalah hum. Humnya adalah alladzina kafa. Tinggal satu lagi. Sami'u mendengarkan itu butuh objek nggak? Iya. Apa yang didengar? Syahiqah. Maka bahasanya ini karena ini maf'ul bi. Oh, iya. Sekarang saya contohkan gini. Syahid ini apa makna syahid ini? Artinya itu keras. Tapi keras dalam artian apa begini? Kalau orang minum kopi, ada sebagian orang itu kayaknya kalau nggak di gitu, apa namanya itu? Seruput. Saya paling kesel itu kalau dengar orang minum dikencengin begitu. Namanya di sini. Ya, gitu. Katanya itu bagian dari menikmati kopi, Pak. Iya, saya pengopi tapi nggak begitu juga sih. Nggak begitu juga. Nah, bunyi masuk itu namanya syahid. Terdengar ya. Paham nggak? Ini kan kalau ini sensitif. Kadang-kadang kita kalau napas kalau kedekatan dengan hidung kedengaran kan begitu? Ya, Gitu. Nah itu namanya syahid. Sahih. Paham? Ini syahid pada ini. Suara seruputan. Suara seruputan atau suara orang menarik napas yang keras. Nah, baru nanti kita balikin ke sini lagi. Berarti itu seperti kalau saya malah bayangin begini. Saya hubungkan dengan pengalaman masa anak-anak. Itu kan kalau ada jembatan ketika air banjir, dia masuk terowongan jembatan. Itu kan yang di sini masuk itu airnya muter kan? Iya. Oh, iya. Wah gitu. Itu kalau kayu atau apa kita masukin Terseret. bunyi nelannya itu. Ya. Paham. Paham? Nauzubillah min dzalik. Seperti itulah neraka menelan orang yang dilemparkan. Paham? Nah ini untuk apa? Wallahu a'lam, kita tidak tahu. Tapi ini penekanannya bagi saya adalah melahirkan kengerian. Api yang sudah gede banget. Sekarang tiba-tiba kita lemparkan satu kardus atau apa itu, kayak ditelan gitu. Paham? Kayak orang nyeruput kopi tadi. Apa? Kayak orang menggoreng. Ya, gitu. Terhisap. Ini bunyi nariknya. Ya. Paham? Nauzubillah min dzalik. Maka akan lahir rasa ngeri kita ketika baca surat Al-Mulk ini. Ya, kengerian membaca Al-Mulk maka akan mempengaruhi kehidupan kita. Kan gitu? Idza ulqu fiha, ketika mereka dilemparkan ke dalam neraka itu,
Sami'u, mereka mendengar. Laha, pada jahanam itu apa yang mereka dengar? Syahiqa, suara tarikan yang keras. Wahiya tafur, wahnya di sini bukan dan. Sementara dia, nah dia ini kembali kepada jahanam tadi, tafur, menggelegak, mendidih. Gelegak. Suara menggelegak itu. Kan bawanya pengen ke masjid mulu, Pak. Ya, Kalau begini bawanya pengen ke masjid. iya. Ntar kalau tutup minta aja kunci sama Peggy. Udah mau masjid mulu katanya Peggy. Takut, Pak. Iya. Ya Pak, Sami'u itu kayak mati. mati. Mengapa bukan mundur? Maksudnya maknanya akan berubah besar nggak kalau misalnya menjadi mundur ya? Kalau ada Besar. Besar pengaruhnya. Ya. Salah satu di antaranya, untuk yang akan datang, Allah gunakan bentuk past tense, Ya. maka berarti pasti. Ya. Paham? Ah, Ini hanya bahasa Allah, manusia nggak boleh. Sesuatu yang akan datang harus digunakan juga kata-kata future, nggak boleh past tense. lalu manusia. Kalau manusia, gitu. Karena yang bisa memastikan yang akan datang hanya Allah. Allah. Sementara tafur itu mudhari'. Mengapa di sini tidak bentuk madi? Lain lagi bahasanya. Itu menggambarkan seakan-akan ketika orang kafir tadi dimasukkan di dalam neraka disambut dengan syahid, dan neraka itu sedang dalam kondisi Menggelegak. kafir tadi, menggelegak, Menggelegak. Melegak ya, Pak. menggelegak. Gejolak. Ya. Paham? Menggelegak. Dia sedang dan terus menerus menggelegak. Bahkan dalam Al-Quran ada yang kita temukan begini. Halim talakti, apakah kamu sudah penuh? Ya, ya, ya. Oke? Ada apa malaikat yang bertanya atau apa malaikat bertanya kepada neraka. Halim talakti, apakah engkau sudah penuh? Apa kata neraka? Hal min mazid, memang masih ada yang mau masuk? Paham nggak? Ini orang mau masuk ke masjid, orang luar nanya, itu masjid masih ada yang kosong nggak? Memang masih ada yang belum masuk. Saking banyaknya yang masuk. Terkena nih. Ya, memangnya masih ada lagi? Masih ada lagi, gitu loh. Hal min mazid, masih adakah tambahan? Gitu. Itu jawaban dari neraka ketika ditanya halim talakti, hal im talakti, apakah kamu sudah penuh? Makanya jadi Jadi mana ada bacaan yang bisa mengantarkan kita sampai kita dengar itu dialog antara neraka dengan malaikat Harus selain Al-Quran? Amin. Mengapa dialog itu diambil, potongan dialog itu diambil? Tujuannya sama dengan ini, supaya muncul kengerian. Supaya dengan kengerian dan ketakutan itu orang kembali kepada jalan yang Benar. jalan yang benar. Jadi kalau Indonesia agak susah mengembalikan ke jalan yang benar ya. mulai dari mana, Pak? Mulainya dari mana juga bingung. Khusus, Pak. Dari beduk. Menteri Agama menyampaikan nasihat kepada para demonstran. Ya, silakan kalian berdemo, tapi berdemolah dengan santun, seperti Nabi Musa dan Harun ketika berdemo di hadapan Fir'aun. Mana tahu? Benar ya bahasanya ya? Benar ya?
Lantas orang muncul pertanyaan, itu yang demo Musa dan Harun, oke? Berarti yang di demo Soko Fir'aun. Fir'aun dia sendiri ya Pak. Fir'aun udah jelas. Itu kalau kedengaran sama Prabowo langsung dipecat itu Menteri Agama. Kalau saya presidennya, langsung saya pecat itu. Lu ngatain gua Fir'aun ya? Itu halus kedengarannya kan? Tapi lebih keras lagi itu. Nggak ada bahasa yang lebih keras dari itu. Pakai bahasa Surabaya yang paling keras, masih kerasan Fir'aun itu bahasanya. Balik lagi. Jadi karena sudah muncul semua mau pembelaan, saya juga baru ternyata mengapa kemarin MUI ketika kurban, masih ingat? Membenarkan, oke? Kok MUI begini sekarang? Oh ternyata ketuanya rangkap jabatan, komisaris, Fahim? Oh, berarti hebat juga loh ini menjaganya. Di MUI ada tangan dia. Udahlah kalau di kabinet ya pasti tangan dia semua. Hebat manajemennya. Iya. Mau masuk di mana sekarang? Balik. Idza ulqu fiha, ketika mereka dilemparkan ke dalam neraka, sami'u, mereka orang yang dilemparkan itu mendengarkan. Apa yang mereka dengar? Syahiqan. Sementara di saat itu, maka tadi tafur, di saat itu neraka sedang tafur, apa tadi? Menggelegak. Sekarang begini, kalau bahasa kitanya begini. Kalau orang goreng itu kan syaratnya masukin goreng kan setelah minyaknya panas kan? Ya, nah panasin dulu, baru masukin yang mau digoreng. Maka minyak tadi yang panas itu menyambut bunyi. Paham? Nah jadi itu bukan berarti kita mengumpamakan neraka dengan itu, bukan. Dia nggak bisa diumpamakan. Neraka itu nggak bisa diumpamakan. Itu hanya untuk alat kita, karena kita bisa mempersepsi itu kan sesuai dengan ini yang ada di sini. Bagaimana kita memahami yang gaib? Maka dia kita ambil contoh-contoh terdekat yang bisa membuat kita menjadi ini. Kira-kira ya Pak. Ya. Jadi ketamcit kan. Fahim? 2 ayat. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Ini karena ini konteksnya neraka, azab itu nadanya tinggi. Hindari gini-gini. Ayun-ayun. Hindari di ayun-ayun. Ya, gitu. Kalaupun kita mengayunnya di sini, itu ayunnya ayun naik. Gitu. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Ya. Sami'u laha wa syahiqan
Tadi ayat ke-6 tadi bunyinya apa? Walillahil- Walilladzina kafaru bi rabbihim adzabun jahannam wa bi'sal masir. Dari mulai dari situ sampai lanjutin lagi. Ini kita mulai tema baru ceritanya. Ya. Sampai ketika alladzina kafaru itu dilemparkan ke dalam neraka. Apa yang mereka dengar syahid. Bagaimana dengan jahanam itu sendiri? Kafur. Nah, kita sudah punya kata-kata kunci dari bahasanya. Dan tadi kalau kita sudah masuk dalam konteks seperti ini, maka rasa ngeri itu adalah sesuatu yang pasti akan muncul. Kan selama ini orang baca Al-Mulk belum tentu muncul rasa itu. Karena fokusnya bukan di situ. Fokusnya hanya selesai 30 ayat. Kalau sudah selesai 30 ayat tadi, ya, Tidurnya shadaqallahul azim. tidurnya Ya, sementara kita tadi pengennya mendapatkan sesuatu yang dengan sesuatu itu nanti mempengaruhi kehidupan kita dari sebelumnya menjadi lebih baik. Tarik lagi ini kita ke jalan Allah, tarik lagi, balikin lagi ke jalan Allah. Jadi ini mekanisme Allah, bagaimana Allah mengontrol kita. Lalai dikit baca Quran, ingatkan lagi, balik lagi. Oke? Alhamdulillah. Mudah-mudahan 1,5 jam pagi ini membuahkan keberkahan kita ini, menjadi asbab Allah limpahkan keberkahan kepada kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pagi-pagi kita jemput dengan Al-Quran, insya Allah yang datang adalah keberkahan. Amin. Sampai ketemu Sabtu depan insya Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.